begitu kita dapat yang dari KPU itu ada 3 ya, yang 2019, 2014 dan terakhir kemarin KPUD 2012. Sebenarnya yang di Solo kita sudah dapat yang 2010 tapi masih versi sensor. Nah begitu kita runut, yang 2010 berarti untuk wali kota Solo, iya. Kemudian 2012 Gubernur DKI, Iya. 2014 untuk presiden. untuk Pilpres, oke. Tapi yang 2005 belum, sampai detik ini belum dikasih. Baik. Nah ini udah tayang nih. Oke. Nah jadi ini bisa ada. langsung ke tabel kita biar saya sampaikan apa yang Ada saya tabel peroleh. analisa ya untuk membandingkan. Iya. Oh, tabelnya belum bisa kami tampilkan. Oke. Mungkin Jadi bisa dijelaskan. pada intinya gini Mbak, begitu kita publikasikan ini tak kirain isu menjadi redam, rupanya Lebih clear, lebih jelas ternyata. makin rame. Oke. Jadi kan ini memang sebagai kontrol sosial, wujud tanggung jawab moral kan ini saya upload ke medsos saya supaya orang nggak mengedit-edit. Ternyata di situ banyak dinamika masyarakat. Namun ada positifnya, saya jadi tahu juga dari mereka bahwa ada komen itu dari netizen bahwa mereka ini ada melanggar undang-undang administrasi katanya kan, pasal 73. Apa itu Bang? Tentang leges. Jadi leges itu seharusnya ada tanggalnya katanya untuk 2014 ke atas. Ini Pak Purnanto. Iya. Oke. Nah, terus ada juga yang katanya melanggar peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara yang nomor 22 tahun 2007 tentang NIP, nomor induk pegawai dekan yang nandatanganin leges itu. Oke. Artinya itu kesalahannya di universitas atau di Ya bisa pasti di universitas karena itu kan output dari universitas. Seperti itu. Jadi netizen itu menyoroti itu 2019 itu hanya 2019 yang patuh pada peraturan kepala Badan BKN tadi yaitu NIP-nya itu sudah dikonversi menjadi 18 digit. Sisanya itu masih 8 digit. Seperti itu. Nah, nanti kita tinggal lihat nih 2005 akan seperti apa, pasti netizen akan bereaksi lagi. Oke, tapi tidak serta-merta kemudian berujung bahwa ini ada kaitannya dengan dugaan bahwa ijazah itu palsu. Oh, netizen pasti arah ke sana, tapi saya tetap moderatorin ya. Artinya ini masih masalah skup administrasi. Oke, baik. Tahan dulu. Prinsipal artinya melayangkan gugatan ini di PN ini, ya kami ingin turut berkontribusi agar Pak Jokowi itu lebih leluasa menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Ini masih terkait dengan yang kosan palsu atau asli ijazahnya atau bagaimana? Begini ya Pak, menjawabnya. Penggugat ini melayangkan gugatan mengakui bahwa Pak Jokowi itu alumni dan lulusan. Secara normatifnya memang ijazah Pak Jokowi itu kan asli. Hanya yang menjadi problem saat ini, ijazah yang dikuasai Pak Jokowi dan kemudian disita oleh Polda Metro Jaya, itu yang kita belum paham asli ataukah tidak asli, gitu. Mungkin background dari prinsipal sendiri seperti apa? Kalau background dari prinsipal ini bernama Sigit Pratomo, berasal dari Klaten dan berprofesi selaku advokat dan kurator. Lulusan UGM juga? Iya, alumni dari UGM. Kalau pihak penggugat mendalilkan bahwa sikap Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah kepada publik maupun memperlihatkan selama dalam persidangan itu dianggap perbuatan melawan hukum, ya tentu saja kami tidak sependapat. Karena di dalam putusan yang selama ini diperiksa dan diadili baik yang diajukan oleh Bambang Trimulyono yang ada di PN Jakarta Pusat maupun oleh Saudara Dr. Muhammad Taufik termasuk Topan Hakim dan Bangun Sutoto, sama sekali tidak ada amar putusan pengadilan yang menghukum atau memerintahkan kepada Pak Jokowi untuk
memperlihatkan ijazah Fakultas Kehutanan UGM kepada publik. Itu tidak ada. Ya. Oleh karena gugatan tersebut mendasarkan putusan-putusan sebelumnya, sedangkan dalam putusan sebelumnya sama sekali tidak pernah ada amar putusan yang memerintahkan atau menghukum kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik, maka menurut pendapat saya gugatan yang demikian ini ya tentu saja tidak perlu kami buktikan bahwa gugatan tersebut tidak berdasar. Karena memang tidak ada kewajiban hukum bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada. Bursa tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo yakni Egy Sujana menghadiahi sebuah buku untuk Jokowi. Buku tersebut dibubuhkan tanda tangan Egy Sujana. Buku yang diberikan Egy Sujana untuk Jokowi ini berjudul OS Jubedil atau OST Jubedil, maksudnya objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Menurut Egy Sujana, Jokowi adalah sosok yang cerdas dan berani. Dan buku untuk Jokowi tersebut diberikan pada saat Egy sowan ke rumah Jokowi di Surakarta pada Kamis malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tandatangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tandatangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah.